Gimana mah, udah bangun? Dari tadi kali. Itu selalu pertanyaan tiap pagi ya. Seolah-olah mama bangunnya nggak pagi. Emang Pagi ini kita pengen ngobrol. Mama tuh udah berapa hari mama ngomong gitu. Rul, ini ada firman Tuhan bagus. Gitu. Dari mana sih mah? dari Amsal 19 ayat 17. Oke. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan, yang akan membalas perbuatannya itu. Terus lucunya di mana? Ayat ini kan unik ya, unik. Karena harusnya yang berhutang itu manusia. Manusia selama-lamanya in debt sama Tuhan, berhutang sama Tuhan. Utang nggak habis-habis, nggak bisa dibayar habis. Napas kita setiap hari aja utang lagi tiap hari tambah lagi utang kita. Tapi di sini malah dibilang siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan. Jadi Tuhan berhutang. Jadi Tuhan yang berhutang. Ini Tuhan yang mengakui loh, karena ini kan ada di dalam firman. Iya ya. Iya kan? Terus? Tuhan mengakui sebagai orang yang berhutang kepada manusia tersebut. Nah, ini berhubungan dengan Ulangan 24 ayat 14. Dia nggak berdiri sendiri gitu ya? Iya, dia berhubungan dengan. Dia hubungannya Ulangan 24 ayat 14. Oke. Janganlah engkau memeras pekerja harian yang miskin dan menderita, baik ia saudaramu maupun seorang asing yang ada di negerimu, di dalam tempatmu. Disambung lagi ayat 19. 19-nya, oke. Apabila engkau menuai di ladangmu, lalu terlupa seberkas di ladang, maka janganlah engkau kembali untuk mengambilnya. Itulah bagian orang asing, anak yatim dan janda, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu. Ini kan peristiwa ini bisa kita lihat contohnya itu Rut di ladang Boaz. Rut yang bekerja di ladang Boaz. Rut cuman dia kan cari berusaha gimana caranya supaya dia bisa menghasilkan sesuatu untuk mertuanya kan. Naomi. Dia lihat ada ladang, satu ladang, dia kerja di situ. Ya seperti ini, persis seperti yang ditulis itu, bahwa dia bekerja di sana, dia mungutin gandum-gandum yang kececer, dia pungutin yang tercecer dari penuai-penuai. Dan waktu Boaz tahu siapa Rut, dia memberitahu kepada para pekerjanya, tinggalin, jangan bersih-bersih amat, sisain supaya dia bisa dapat makanan. Nah itu ternyata dari sini asalnya. Jadi kerennya adalah karena Amsal 19 ayat 17 bilang, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah? Ya. Kasusnya adalah ketika Ruth kerja untuk Naomi. Waktu itu Naomi baru pulang nih. Baru pulang dari negeri asing. Karena kesulitan mereka akhirnya kembali ke tanah perjanjian. Dibawalah si Ruth ini, mereka susah. Betul. Waktu hidup mereka susah, kemudian mereka kerja, si Ruth cari makan. Makannya adalah lewat sisa-sisa hasil panen. Iya. Di ladangnya Boaz. Oke. Dan sesudah Boaz tahu siapa Ruth, bahwa Ruth itu orang asing, orang yang beragama asing, tapi dia mau ikut Naomi, meninggalkan segala-galanya untuk mengikut Tuhannya Naomi. Ninggalin keluarganya dia di tanah asing, tanah Moab kan ini. Semua dia tinggal untuk mengikut Allahnya Naomi. Nah, ini sangat menyentuh pada Boaz. Sehingga Boaz bilang, sisain lebih banyak lagi. Malah sengaja taruh di mana-mana supaya dia bisa makan. Ini suatu cara pemberian yang keren. Karena tanpa membuat orang yang diberi itu merasa dikasihani, merasa berutang.
merasa dikasihani atau ngerasa diberi, Iya. dikasih recehan gitu. Iya. Tapi dia kerja Oke. gitu. Ini keren banget caranya. Tapi itu pun lagi ngejalanin apa yang Tuhan pesenin sebetulnya. Iya, Yaitu, apabila engkau berbelas kasihan iya, kepada orang yang lemah, engkau memiutangi memiutangi Tuhan. Tuhan. Oke. Gitu. Oke, terus kalau di sini juga disebutkan, jadi berarti kan maksudnya ya gini, ini kan lagi bicara tentang cara hidup orang bangsa pilihan yang waktu itu lagi dipresentasikan sama Boas. Iya. Nah, terus Boas ninggalin berkas-berkas gandum supaya diambil. Tapi ini juga kaitannya sama kita hari ini ya, Iya. orang percaya, Orang percaya merupakan orang pilihan Tuhan loh. iya, dulu Israel, Dulu Israel ya, Sekarang- Boas ini yang jadi contoh salah sekarang satunya. kita. Sekarang kita Jadi terus Tuhan juga bilang, ketika kita ada orang berbelas susah di kasihanlah. sekeliling kita, Heeh. tadi dia di Ulangan 24 kan, 14, jangan diperah, jangan dihajar, Iya, perhatiin orang-orang miskin itu. jangan Iya. makin diperas. Janganlah engkau memeras pekerja harian yang miskin dan menderita, baik itu saudaramu. Di sekeliling kita mungkin banyak orang-orang susah. Ya betul. Sebagai orang percaya pasti diberkati sama Tuhan. Kan banyak yang orang-orang yang punya usaha hebat, orang Kristen juga, Ya, tapi kepada pegawainya menekan, iya. memeras. Ada yang orang percaya nih mah punya perusahaan, perusahaannya rugi, yang harus bayar karyawan. Karyawannya. Ya, jadi Kan jangan ada gitu. aja yang seperti Ya, itu. Jadi message mama hari ini simple. Rule. Perhatiin orang-orang miskin di sekeliling Di kita. sekitar kita. Yuk kita Perhatiin perhatikan orang-orang. orang yang orang- ada di sekitar kita. Iya, terus kalau untung jangan dinikmatin Di sendiri. sendiri. Berikan kepada mereka juga sebagian ikut menikmati. Mereka juga berlelah. Untuk membuat untung kan mereka berlelah. Hari ini hari Lebaran. Hah. Dari malam mama bikin apa? Bikin gulai kambing Ah, terus? sama ketupat. Ah, Suruh mereka makan. dipraktekin jadi ya. Praktek ya. Jadi suruh mereka menikmati Lebaran, terserah deh makan di situ apa. Suka-suka. Message yang kuat dari mama untuk saya. Tuhan pasti berkatin kita semua. Tuhan pasti nggak akan lupa bagiannya. Kemudian yang dituntut dari kita adalah ayo dong berbuat baik tanpa harap kembali. Memang Tuhan bilang kita memiutangi dia, tapi jangan mikir oh berarti kita lagi punya piutang sama Tuhan. Ayo berbuat baik supaya Tuhan berhutang. berhutang. Enggak lah. Bukan Berbuat seperti baik itu. tanpa harap kembali, Iya. Tuhan nggak akan pernah lupain bagiannya. Tuhan akhirnya piutangnya Tuhan dibayar lunas Kepada Boas. kepada Boas. Kenapa? Karena dia memberikan kemurahan hati kepada orang yang lemah tadi. Yesus juga mengajar kita untuk berbahagialah orang yang murah hati. Karena dia akan beroleh kemurahan. Nah, Boas dibayar langsung oleh Tuhan juga. Ini jadi keluarga kerajaan Jadi keluarga luar biasa. yang ngelahirin Daud. Melahirkan Daud dan menurunkan Mesias. Itu luar biasanya tuh. Ayo jangan hitung-hitungan. Berbuat baik tanpa harap kembali. Apa Tuhan. yang kita berikan kepada Ya. orang lain, bagian kita nggak akan berkurang kok. Oke, thank you Ma.